Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini, lulus tes, lulus ujian. Ketahuilah saudaraku, Yesus yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, banyak kali melakukan yang namanya tes kepada orang-orang percaya. Banyak ujian yang Tuhan ujikan kepada umat-umatnya. Dan banyak yang lolos ujian, banyak yang gagal alias tidak lulus ujian Tuhan. Saudaraku, kita akan melihat firman Tuhan di dalam kitab Yeremia 17 ayat yang ke-10. Saya baca untuk kita semua. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara perhatikan, aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengapa harus ada tes dari Tuhan? Atau mengapa harus ada ujian dari Tuhan? Karena Tuhan bilang, aku Tuhan yang akan membalaskan sesuai dengan tingkah langkahmu dan sesuai dengan perbuatan tanganmu. Jadi untuk apa Tuhan buat tes kepada orang percaya? Untuk apa orang percaya harus diuji? Karena apa? Karena ada sesuatu yang Tuhan siapkan. Amin. Siapa yang lolos tes, lolos ujian, yang Tuhan siapkan otomatis berkat. Amin, saudaraku. Tetapi siapa yang gagal, tidak lolos ujian, tidak lolos tesnya Tuhan, berarti gagal terima berkat Tuhan, gagal terima janji Tuhan. Saudaraku, kami sebagai gembala, kami melayani menjadi gembala tahun 2025 ke depan bulan Maret. Kami akan genap 20 tahun dalam pengembalaan, saudaraku. Kami sudah banyak kali melihat macam dan model sifat dan cara dari jemaat-jemaat, saudaraku. Banyak jemaat yang sudah kami pelajari, modelnya seperti ini, sikapnya seperti ini, karena kami terjun dalam yang namanya pengembalaan, yang dimana kami mengembalakan dimulai dari nol. Jadi jemaat yang bertambah satu persatu bertambah, rata-rata kami kenal persis model mereka itu seperti apa. Dan kami gembala, saudaraku, dalam pelayanan kami menjadi gembala tidak suka memaksakan jemaat. Itu kami. Dan prinsip kami tidak mau disampaikan berulang-ulang, saudaraku. Ketika firman disampaikan dan jemaat tidak mau melakukan, kami tidak mau himbau-himbau lagi. Karena kami tahu, saudaraku, mereka sudah banyak mendengarkan firman. Dan firman itu yang mereka dengar harus dipraktekkan. Saudaraku, kami suka tes jemaat. Namanya kami gembala ya, kami suka menguji sejauh mana jemaat yang kami layani ini imannya bertumbuh. Sejauh mana jemaat yang kami pimpin ini kasih mereka kepada Tuhan bertambah. Jadi saudaraku, kami di pelayanan ada yang namanya WA group, saudaraku. Jadi di grup itu kami menginformasikan segala macam hal tentang pelayanan, jadwal ibadah, jadwal latihan musik, jadwal doa, semua, saudaraku, yang berbicara tentang pelayanan. Dan pada bulan-bulan ini, saudaraku, memasuki ibadah-ibadah pranatal, semua gereja-gereja melakukan ibadah pranatal. Kami tes jemaat yang kami layani. Kami uji mereka, saudaraku. Ujinya dengan cara seperti apa? Di WA group saya buang pengumuman atau saya share pengumuman di mana jemaat Tuhan, perayaan Natal kita sudah dekat. Perayaan Natal kami, saudaraku, rencana dilaksanakan tanggal 15 Desember. Saya umumkan di grup jemaat. Tanggal 15 Desember jam 5 sore ibadah perayaan Natal Gereja GBI Pondok Daud. Dan di situ saya bilang, kalau ada jemaat
yang tergerak hati untuk berkorban apa saja, tidak ditentukan. Kami gembala tidak menentukan harus besar, harus seperti ini, tidak. Apa saja, kasih uang seadanya bisa, kasih bawa makanan bisa, membawa ikan kah, sayur kah, nasi kah, apalah yang saudara bisa bawa-bawa untuk pekerjaan Tuhan. Ini saudaraku saya tes, kami gembala harus lihat, mau uji apakah jemaat itu mengasihi Tuhan, apakah jemaat itu bertumbuh dalam Tuhan atau belum bertumbuh. Jadi saudaraku, ketika saya infokan seperti itu, silakan jemaat tulis di grup, mau bawa apa? Oh saya sayur kangkung kah? Saya nasi putih kah? Atau saya ayam kecap? Oh saya ikan bakar, terserah. Kami tidak menentukan saudaraku. Mau bawa banyak atau sedikit kami tidak menentukan. Jadi saudaraku, ketika saya umumkan begitu di grup, saya cek. Jadi saudaraku, berapa jam kemudian saya cek, WA grupnya masih sepi saudaraku. Satu hari kemudian saya tidak tambah informasi yang lain. Saya biarkan informasi itu dibaca oleh semua jemaat saudaraku. Saya buka lagi WA, saya cek. WA grup masih sepi. Belum ada yang berkomentar saudaraku. Alias masih banyak yang pikir-pikir dengan Tuhan. Saudaraku, kami gembala kami sudah tahu, oh berarti tidak terlalu respon untuk perayaan Natal. Kami tunggu saudaraku, ternyata ada hanya beberapa keluarga yang berkata, oh Bapak Ibu saya mujair, oh saya ikan lele, oh saya es cincau saudaraku. Cuma beberapa keluarga, tidak sampai saudaraku 10% dari jemaat yang mengatakan untuk berkorban. Saudaraku, kadangkala orang Kristen gagal dalam hal tes ujian memberi. Mau atau tidak mau ini harus disampaikan. Banyak orang Kristen gagal dalam hal berkorban. Yesus sudah berkorban seantero hidupnya saudaraku, sudah menjadi korban. Menjadi persembahan bagi siapa? Bagi saya dan saudara. Dia datang, dia tinggalkan saudaraku surga yang indah, yang mulia. Rela menjadi seperti manusia, saudaraku, menjadi sama dengan manusia. Seperti saya dan seperti saudara, saudaraku. Lahir di tempat yang terhina, di kandang, saudaraku. Untuk apa, saudaraku? Untuk berkorban supaya saya selamat, saudara selamat. Dia rela, saudaraku, disalibkan, disiksa, kehinaan. Untuk apa? Dia mengorbankan dirinya untuk keselamatan bagi seluruh dunia. Tetapi banyak kali orang Kristen gagal dalam ujian ini. Saudaraku, saya langsung bilang kepada Bapak Gembala, saya ngomong, orang berdoa, kita berdoa supaya Tuhan berkati di hari-hari ini, Tuhan berkati keuangan kami supaya biar apa-apa. Nanti untuk acara pranatal sebagian besar nanti kami gembala yang tanggung. Nggak apa-apa, kita nggak usah himbau lagi kepada jemaat kalau mereka sudah berdiam di WA group, tidak perlu dihimbau kembali, tidak perlu berulang-ulang. Karena perayaan Natal, setiap tahun ada perayaan Natal. Kalau kita orang Kristen sudah tahu kewajiban kita setiap Natal, entah saudaraku di gereja saudara, pasti ada kewajiban kita. Saya berkata memang jemaat kami saudaraku banyak yang ya belum ekonomi yang bagus lah saudaraku. Tetapi saya berkata apapun yang mereka berikan, belajar berikan dengan ketulusan hati. Walaupun itu hanya satu karton air fit. Kalau di Jayapura satu karton air fit yang paling murah itu bisa dapat 35.000. Saudaraku, 35.000 itu tidak ada harganya. Orang sekarang saudaraku kalau tidak ada pulsa data rasa-rasanya mau jadi stres. Karena sudah tidak ada internet di HP. Jadi biar mahal 100.000 harga data harus dibeli saudaraku. Karena apa? Orang pusing kalau tidak ada internet saudaraku. Jadi mereka cari cara. Tetapi banyak kegagalan orang percaya. Cuma kecil saudaraku, tidak mampu memberi untuk Tuhan. Sehingga banyak orang Kristen yang gagal terima berkat Tuhan. Gagal terima saudaraku janji Tuhan yang besar. Karena mereka gagal lewat tes yang Tuhan berikan.
Saudaraku, kami gembala, kami sudah tahu ketika kami lihat seperti itu, saya bilang tidak usah dipaksa. Tidak usah dihimbau lagi, apalagi mau diumumkan di ibadah raya, ibadah gereja. Tidak usah, kan mereka sudah lihat. Apalagi sekarang kecanggihan teknologi, saudaraku, di WA kan kita bisa kelihatan, oh mana yang sudah baca, mana yang belum kelihatan. Saya bilang tidak usah dipaksa, seberapa saja yang sudah berkata siap untuk memberi, mereka saja. Kalau ada yang mau memberikan ya puji Tuhan, tapi kalau tidak mau tidak apa-apa. Kami dalam pelayanan kami tidak mau pelayanan itu dengan terpaksa. Memberi itu dengan terpaksa. Karena Tuhan juga sakit hati kalau orang percaya itu memberi dengan terpaksa, saudaraku. Tidak dengan keikhlasan dan ketulusan hati. Tuhan tidak mau, saudaraku. Kalau orang Kristen berkorban karena dipaksa-paksa. Begitu juga kami gembala, kami tidak mau paksa-paksa jemaat. Kami tahu, saudaraku, kami hamba Tuhan. Kami percaya ketika kami berdoa, Tuhan kirimkan berkat. Nggak apa-apa, biar nanti kami yang tanggulangi. Untuk acara ini, kalau ada kebutuhan yang besar, nggak apa-apa, kami yang tanggulangi. Saya percaya Tuhan akan dengar doa itu, saudaraku. Tuhan akan memberkati. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sayang sekali orang Kristen gagal dalam hal memberi. Kembali kita baca di ayat tadi, Yeremia 17 ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Saudaraku, bahkan Tuhan bilang bukan cuma hati yang akan diselidiki oleh Tuhan, tetapi sampai di batin. Saudaraku, berarti saudaraku, Tuhan mau tes itu bukan cuma sampai di tipis-tipis, tetapi Tuhan mau tes apakah batin kita mengasihi Tuhan. Saudaraku, segalanya Tuhan rela berikan untuk orang percaya. Seisi dunia diselamatkan oleh pengorbanan Yesus, saudaraku. Tetapi sayang 1000 sayang orang Kristen, cuma ujian kecil, saudaraku, sudah gagal. Saudaraku, kalau kita baca selanjutnya, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan. Saudaraku, ini saudaraku, untuk memberi balasan. Jadi saudaraku, ternyata saya bilang rugi sekali kalau kita orang percaya tidak mengerti, saudaraku, kehendak Tuhan. Tuhan mau tes itu apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia atau tidak. Karena apa? Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ada balasan dari Tuhan. Dikatakan untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Kalau kita berbuat baik kepada Tuhan, saya tanya saat ini, apakah Tuhan tidak akan memberikan yang terbaik bagi kita? Amin. Kalau kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, tidak mungkin balasan dari Tuhan itu balasan yang tidak baik, saudaraku. Apalagi Dia Allah, sumber segala-galanya, saudaraku. Bukan hanya kebutuhan kita, tetapi terutama nafas kehidupan yang kita masih bisa sampai hari ini. Itu adalah perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudaraku, sayang 1000 sayang, kalau orang Kristen di Natal ini, di momen Natal ini, saudaraku, tidak lolos dalam ujiannya Tuhan. Dalam ujian yang seperti apa? Yaitu dalam hal memberi, dalam hal berkorban. Saudaraku, banyak orang Kristen kalau di Natal ini mereka sudah budgetkan. Baju saya berapa? 500.000. Sepatu saya ya taruhlah seperti itu. Makanan, saudaraku, seperti ini. Minuman Coca-Cola, Sprite sekian. Tetapi mereka tidak pernah membudgetkan apa yang harus mereka korbankan kepada Tuhan, saudaraku. Pernahkah kita berpikir di Natal ini, saya mau beri apa ya untuk Tuhan? Di gereja saya masih banyak kekurangan apa ya yang harus saya berikan? Pasti saudaraku, dalam setiap pelayanan, dalam setiap gereja, pasti ada kebutuhan masing-masing di gereja tersebut. Lihatlah kebutuhan di gerejamu, apa yang perlu kamu bantu. Walaupun itu ukuran manusia kecil, saudaraku. Kami banyak kali mengajarkan jemaat, berikan dalam hal yang kecil. Kalau dalam Natal ini kamu cuma mampu 10.000, lakukan itu 10.000 beri untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Kalau kamu dalam Natal ini cuma mampu 20.000, 30.000, berikan itu dengan sukacita untuk Tuhan. Daripada sama sekali kamu tidak memberi untuk Tuhan. Saudaraku, sayang 1000 sayang, di akhir tahun ini saya percaya ada banyak berkat yang Tuhan siapkan. Amin. Namanya akhir tahun, namanya orang bilang mau tutup buku. Ada banyak berkat Allah yang Tuhan siapkan.
Tetapi ketika Tuhan siapkan itu, Tuhan harus tahu orang-orang yang pas, orang-orang yang tepat, yang lolos dalam ujiannya Tuhan, yang berhak menerima berkat dari Tuhan. Kalau kita tidak lolos ujian, tidak mau berkorban saudaraku, tidak mau merespon saudaraku, hanya berdiam diri, berpikir-pikir, aduh kalau saya beri ini akan berkurang. Padahal untuk kepentingan diri sendiri saudaraku, kita tidak hitung-hitungan. Kalau kita mau lihat hidup kita saudaraku, terima berkat, terima balasan setimpal dari Tuhan, harus ikut maunya Tuhan. Kita harus bisa lolos dalam tes yang Tuhan suruh untuk kita lakukan. Kita harus bisa lolos ujian saudaraku, dalam hal memberi. Saudaraku, Tuhan itu adalah Tuhan yang menguji hati dan menyelidiki batin saudaraku. Tuhan selidiki, oh Tuhan harus ada sesuatu. Tuhan tes dulu, oh benar, saya baru bilang, dia langsung respon. Saudaraku, gembala-gembala ketika mereka malaikat datang memberitahukan tentang kelahiran Yesus, mereka cepat respon. Mereka tidak menunggu nanti besok, nanti sebentar, nanti minggu depan. Saat itu juga mereka berlari-lari cepat. Mereka cari, mereka datang ke tempat di mana Yesus dilahirkan. Ketika orang Kristen kalau mau terima berkat Tuhan, cepat respon firman Tuhan. Jangan pikir-pikir panjang saudaraku. Jangan terlalu banyak berpikir untuk mengasihi Tuhan. Lakukan. Kalau kamu mau cepat datang berkat yang dari Tuhan, kamu juga harus cepat merespon firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Haleluya, puji Tuhan.